Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu ada dalam berkah lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan zaman keemasan generasi indigo. Indigo ini kita batasi saja pada pemahaman sederhana di masyarakat, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan indera keenam, atau dalam bahasa lainnya orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Setiap generasi memang dipersiapkan untuk zamannya masing-masing. Pada generasi 60-70-an yang lahir pada 60-70-an, tahun 60-an, itu generasi yang masih memikirkan terkait kebutuhan dasar seperti makanan. Kemudian pada generasi yang lahir pada tahun 80-an, itu pada saat generasi ini menginjak usia sekolah, kebutuhan dasar seperti halnya makanan itu sudah mulai terpenuhi. Itu terbukti pada saat tahun 95 itu ada swasembada pangan. Kemudian anak-anak generasi yang lahir pada tahun 90-an itu mulai mengarah persiapan ke teknologi, yang kemudian bergeser lebih banyak ke teknologi informasi. Maka tidak heran jika tahun 2020 ini itu meledak terkait dengan berbagai hal aktivitas manusia yang di-backup oleh teknologi informasi atau digitalisasi. Dan kebanyakan memang itu generasi yang lahir pada tahun 90-an. Kemudian pada tahun 2000-an itu teknologi informasi, anak yang lahir pada tahun 2000-an itu lebih banyak aplikasi atau terapannya. Jadi perkembangan teknologi ini kemudian terus bergeser dan memiliki tekanan pada aspek-aspek tertentu. Jadi kalau awalnya hanya pengetahuan, kemudian bergeser ke teknologi, kemudian teknologi ini bergeser ke teknologi informasi dan digitalisasi, yang pada akhirnya teknologi digitalisasi atau teknologi informasi ini menjadi cover terhadap hampir seluruh aktivitas manusia. Dulu mungkin generasi 60-70 yang lahir juga tahun 80 itu belum terpikirkan terkait dengan belanja online, terkait dengan Gojek online, terkait dengan segala hal yang online. Tapi ternyata generasi 90-an itu mampu meletakkan dasar-dasar teknologi itu gitu. Sehingga di tahun 2020 ini hampir semua aktivitas itu dilakukan secara digital atau memiliki teknologi informasi yang tinggi. Pada saat tahun 90-an, berarti anak-anak yang lahir sekitar 80-an itu pengiriman berita masih banyak yang menggunakan kertas atau surat. Kemudian tahun 2000-an berita itu bisa disampaikan secara SMS. Ini pola yang terjadi pada masyarakat umum. Nah, pada tahun 2010, pada anak tahun 2000 yang lahir pada tahun 2000, berarti sekarang umurnya 20 tahun. Pada tahun 2000 ini anak-anak ini sangat menguasai teknologi informasi. Mereka mampu
mampu menggunakan atau mampu menjadi user atau bahkan menjadi kreator-kreator desain, kreator-kreator teknologi informasi dalam banyak aspek. Sehingga saat ini kreativitas itu menjadi tulang punggung dalam kehidupan. Maka slogan saat ini adalah kerja cerdas, bukan lagi kerja keras seperti pada masa lalu. Jadi saat ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak ada, sekarang digeluti oleh anak-anak yang lahir tahun 2000. Itu pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan kecerdasan gitu loh. Jadi tidak perlu kerja capek, tapi cukup menghasilkan atau bahkan lebih menghasilkan daripada kerja-kerja keras. Banyak sekali itu di bidang-bidang teknologi informasi. Jadi perkembangan itu memang dalam setiap generasinya itu berubah atau berbeda, tidak flat gitu kan. Nah, anak-anak yang lahir tahun 2010 berarti saat ini usianya sekitar 10 tahunan lah. Itu ternyata bukan lagi dipersiapkan untuk generasi-generasi teknologi informasi. Karena saat ini teknologi informasi itu sudah cukup mencapai puncak, jadi hanya pengembangan saja. Nah, anak-anak tahun 2010 yang lahir tahun 2010 ternyata itu dipersiapkan untuk menjadi ahli-ahli spirit. Jadi atau anak-anak ini banyak yang terlahir secara indigo, secara alamiah atau sejak lahir. Apakah sebelum 2010 itu ada anak-anak indigo? Ada, tetapi tidak banyak. Jadi kemampuan menembus spirit itu bisa secara alamiah sejak lahir, dan ada juga yang melalui proses tertentu. Nah, sebelum 2010 itu ada gitu loh. Nah, namun anak-anak yang lahir tahun 2010 ini mulai banyak yang secara alamiah sejak lahir mereka memiliki kemampuan indigo gitu, atau memiliki kemampuan indera keenam, bisa menembus spirit. Nah, jika pada saat ini berarti anak-anak indigo yang lahir 20 atau 30 tahun yang lalu, itu indigo itu masih terkait dengan relasi atau urusan-urusannya dengan hal-hal gaib. Maksudnya orang-orang dewasa yang indigo saat ini, tahun 2020 ini, kebanyakan masih menggunakan indigo itu, kemampuan indigonya itu untuk hal-hal yang mistik. Nah, anak-anak yang lahir tahun 2010 yang kemudian nanti akan manggung tahun 2030-an, mulai manggung tahun 2030-an, kemampuan spirit mereka, kemampuan indigo atau indera keenam mereka itu akan digunakan untuk menjadi penuntun dari semua aspek kehidupan. Kalau saat ini yang menjadi penuntun aspek kehidupan itu adalah teknologi informasi dan digitalisasi lah terutama ya. Digitalisasi di segala aspek, online di segala aspek, maka nanti tahun 2030 itu mulai spirit atau anak-anak indigo ini menjadi leader untuk banyak aspek. Seperti halnya begini, biasanya sebuah karya itu didahului oleh sebuah ide. Ide itu suatu hal yang abstrak yang kemudian ditarik ke wilayah konkret. Jadi ketika seseorang membangun sebuah ide, umpamanya mobil listrik, maka beberapa saat kemudian baru diwujudkan. Nah, pada saatnya nanti kemampuan indigo ini, kemampuan anak-anak indigo ini akan menuntun semua teknologi, semua teknologi, semua kemampuan dalam kehidupan kita. Jadi mereka akan di depan. Karena apa? Kemampuan mereka tidak lagi terkait atau tidak lagi digunakan untuk kerja-kerja atau untuk kegiatan-kegiatan yang mistik. Tetapi kemampuan indigo itu digunakan untuk membangun teknologi, untuk membangun segala hal yang terkait dengan kehidupan manusia. Itu manfaatnya di situ. Nah, anak indigo ini sekarang sudah banyak. Jadi nanti mereka lah yang akan menjadi leader.
Dalam video saya beberapa waktu yang lalu saya sudah tegaskan bahwasannya pada saatnya nanti mungkin 10 tahunan lagi, spirit itu akan memimpin di depan, akan memimpin. Jadi karena sekarang pengetahuan sudah sangat murah, sekarang teknologi sudah sangat murah, sehingga nanti akan mencapai titik jenuh gitu loh. Nah nanti spirit yang akan di depan. Nah spirit ini nanti yang akan memberi suplai informasi untuk kebutuhan teknologi IT, untuk kebutuhan kedokteran, untuk kebutuhan ekonomi. Gitu. Jika saat ini seperti halnya teknologi di kedokteran masih banyak menggunakan aspek fisik, teknologi-teknologi yang terkait dengan fisik manusia, maka bisa jadi tahun 30 nanti, 2030 nanti, itu anak-anak yang indigo yang memiliki indera keenam itu, beliau atau mereka bisa menciptakan suatu teknologi yang tidak hanya melihat penyakit itu dari aspek fisiknya, itu loh. Itu. Nah, seperti halnya sekarang ini kan teknologi IT itu masih di 4G mau ke 5G. Bisa jadi nanti di tahun 2025 itu 5G sudah meledak. Sekarang kan sedang merintis ya. Mungkin 2024-25 itu meledak seperti halnya 4G saat ini. Nah, pada tahun 2030 ketika diterapkan ke berbagai aspek, anak indigo ini bisa mengarahkan teknologi seperti apa yang dibutuhkan untuk mengawal bidang-bidang itu. Gitu. Jadi nanti spirit ini di depan. Spirit ini di depan. Karena apa? Karena kebenaran spirit itu lebih akurasinya lebih tinggi atau bahkan mutlak gitu loh. Sehingga nanti yang mengejar bukan lagi spirit mengejar teknologi, tapi teknologi mengejar spirit. Sekarang seperti inilah kita sadari seperti ini. Ada nggak hal yang gaib sekarang yang kemudian bisa dikonkretkan? Gitu. Kalau dulu mungkin hal gaib yang dikonkretkan itu adalah ketika ada penampakan seperti halnya pocong atau genderuwo, itu hal gaib yang mungkin dikonkretkan, maksudnya bisa ditampakkan. Tapi apakah saudaraku sadar bahwa saat ini ada hal gaib yang bisa dikonkretkan? Contohnya apa? Hidupkan HP saudara, buka Google, kemudian googlingnya di situ. Tulis apapun yang saudara inginkan. Muncul, print, jadi dohir. Padahal ketika HP itu tidak dihidupkan, ketika tidak googling, data yang kita butuhkan itu gaib. Tapi ketika sudah dicari, di googling muncul, di print itu jadi dohir. Bayangkan kalau semua hal yang ada di Google itu di print, seberapa banyak data itu bisa di print, bisa membutuhkan kertas berapa truk, berapa ton, berapa kapal. Nah, itu artinya apa? Artinya hal yang spirit, yang gaib, yang mistik ternyata bisa didohirkan. Gitu. Tapi saat ini belum banyak orang yang menyadari hal itu. Maka nanti kemampuan spirit anak-anak indigo itu sangat penting, sangat diperlukan untuk mengawal kemana arah perkembangan teknologi, baik itu teknologi informasi, teknologi kedokteran, teknologi bidang ekonomi, pertanian, dan sebagainya. Karena dari mereka itu banyak yang bisa menjangkau hal-hal yang belum terpikirkan atau belum ada di dunia dohir. Jadi ke depan anak indigo itu akan menjadi leader untuk berbagai aspek kehidupan. Yang kami hasil diskusi kami seperti itu. Maka oleh karena itu kami berharap kepada saudara-saudaraku yang memiliki kemampuan anaknya memiliki kemampuan indigo, harap dipersiapkan dari aspek yang lain. Jika dia memiliki kemampuan indigo, sebaiknya dipersiapkan dari aspek tauhidnya. Supaya kelak jika jadi penuntun umat, penuntun teknologi, penuntun segala hal, ini bisa menjadi manfaat untuk masyarakat, tidak menjadi perusak. Jadi demikian hasil diskusi kami terkait dengan era keemasan indigo di tahun 2030. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.